sekitarku. Siap-siap belajar. Di jalan raya, di terminal, di pasar, atau di tempat-tempat lainnya kalian mungkin pernah melihat tanda atau lambang sebagai petunjuk. Ada tanda tempat pembuangan sampah. Ada tanda tempat menyeberang. Tanda atau lambang seperti itu disebut rambu-rambu. Semua orang harus memahami dan menaati rambu-rambu supaya semua berjalan dengan tertib demi kebaikan bersama. Rambu lalu lintas bisa berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Warna latar rambu, kuning. Warna kuning dibuat untuk memberikan peringatan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap jalan di depan nanti. Warna latar rambu, merah. Warna merah menandakan larangan. Warna latar rambu, biru. Warna biru berarti berisi perintah wajib bagi pengguna jalan yang biasanya dapat kita temukan di perempatan lampu merah atau di pinggir jalan. Membaca. Bacalah dan dengarkan cerita berikut. Rudy berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudy menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudy tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudy tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudy. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, teet, bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudy sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah, pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. "Kamu tidak apa-apa?" seorang ibu bertanya kepada Rudy. "Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah," kata pengendara sepeda motor dengan kesal. "Itu berbahaya." Rudy hanya bisa berkata, "Maaf, Bang." Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. "Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka," kata ibu itu menengahi. "Kalian tidak pakai helm. Itu juga berbahaya. Hati-hati." "Ya, Nak," pesan ibu itu. "Kalian sudah membaca dan mendengarkan cerita tadi. Sekarang siapkan buku dan jawablah pertanyaan berikut. 1. Di mana Rudy berada? 2. Mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudy? 3. Mengapa Rudy memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? 4. Menurut kalian, bagaimana perasaan Rudy? 5. Jika kalian menjadi Rudy, apa yang kalian lakukan? 6. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ceritakanlah. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat, argumen, beserta alasan. Saat berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis, kalian perlu menyebutkan alasan atau penyebab kalian berpendapat demikian. Makin kuat alasan, atau didukung oleh bukti-bukti seperti peraturan atau data ilmiah, maka makin kuat pula pendapat kalian. Pernyataan yang kalian sampaikan itu disebut argumentasi. Jika argumentasi disampaikan dalam bentuk tertulis atau dalam sebuah paragraf, paragraf yang kalian tulis disebut paragraf argumentasi. Ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu mengandung pendapat, keyakinan, dan pandangan terhadap sebuah permasalahan. Ada data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain, menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Menyimak. Ayo simaklah penjelasan berikut.
Perkembangan alat transportasi. 1. Transportasi darat. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi yang ditujukan untuk memudahkan mobilisasi di darat serta berguna untuk mengangkut dan memindahkan penumpang atau barang. Di masa sekarang, kendaraan tradisional seperti kereta dan gerobak mulai tergantikan. Transportasi seperti sepeda motor, mobil, serta kereta api hadir memenuhi jalan-jalan di seluruh tanah air. 2. Perkembangan transportasi laut. Alat transportasi laut tradisional, seperti perahu atau rakit yang didayung dengan tenaga manusia. Ada juga perahu layar pada masa itu, yang digerakkan dengan bantuan tenaga angin. Teknologi berkembang hingga kemunculan mesin diesel yang bisa menggerakkan kapal, yaitu mesin uap. Pada saat ini, transportasi laut telah menggunakan mesin. Kapal dapat mengangkut ribuan orang serta kendaraan. 3. Perkembangan transportasi udara. Teknologi penerbangan ditemukan oleh Wright bersaudara pada 1903. Sejak saat itu, pesawat terus dikembangkan agar lebih canggih dan mampu memuat banyak penumpang. Perkembangan sarana transportasi darat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif tersebut seperti memudahkan jalur perhubungan antar kota, provinsi, maupun pulau. Masyarakat memiliki banyak pilihan alat transportasi, serta memudahkan pergerakan orang maupun barang. Dampak negatif perkembangan alat transportasi darat, antara lain kemacetan, kualitas udara menurun, serta pencemaran udara. Kebahasaan. 1. Imbuhan ber. Imbuhan ber mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata kerja dan juga kata sifat. Terdapat ketentuan dalam penulisan awalan ber sebagaimana diuraikan berikut ini. A. Jika kata dasar mengandung huruf R, awalan ber berubah menjadi B. Contoh, ber plus rantai sama dengan berantai. Ber plus racun sama dengan beracun. Ber plus rongga sama dengan berongga. B. Ada kata berhuruf awal D, K, P, dan T, serta suku kata pertama mengandung R. Awalan berubah menjadi B. Ketentuan ini berlaku apabila E merupakan E pepet. Contoh, ber plus derma sama dengan bederma. Ber plus kerja sama dengan bekerja. Ber plus pergian sama dengan bepergian. Ber plus ternak sama dengan beternak. C. Apabila suku kata pertama mengandung R dan E, merupakan E taling. Awalan bertetap. Contoh, ber plus sertifikat sama dengan bersertifikat. Ber plus per sama dengan berper. D. Aturan khusus untuk kata dasar ajar dan unjur. Contoh, awalan ber plus ajar sama dengan belajar. Awalan ber plus unjur sama dengan belunjur. Jadi, awalan berubah bentuk menjadi bel. 2. Huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar daripada huruf biasa, biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri. A. Huruf awal kalimat. Contoh, 1. Di mana letak keadilan? 2. Mari bekerja keras. B. Huruf pertama nama orang, termasuk julukan. Contoh, Hirukawa Elisa. Jenderal Kancil. C. Awal kalimat petikan langsung. Contoh, ibu bertanya, di mana sih kamu meletakkan gunting? D. Kitab suci. Tuhan termasuk kata ganti untuk Tuhan, dan nama agama. Contoh, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Al-Quran, Alkitab, Weda, Tripitaka, Siswu Wujing. E. Gelar keagamaan, keturunan, gelar akademik, dan gelar kerajaan yang diikuti nama. Pada ketentuan ini, penulisan gelar sebagai sapaan juga ditulis dengan huruf kapital meskipun tidak diikuti nama. Contoh, Kiai Mahfud, Sultan Burhanuddin, Profesor Reni,
F. Unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang ataupun pengganti nama orang. Nama instansi. Nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik. Gubernur Jawa Timur, G. Nama bangsa. Bahasa dan suku bangsa. Contoh, bangsa Indonesia. Bahasa Bugis. Suku Asmat, H. Nama hari. Bulan dan tahun atau hari raya. Contoh, hari Senin. Bulan Januari. Hari Galungan, I. Peristiwa sejarah. Puputan Margarana. Medan Area. Bandung Lautan Api. J. Singkatan nama gelar. Sapaan. Ataupun pangkat. Contoh, SH. Sarjana Hukum dengan Daeng, Ni. Nyonya. K. Unsur geografi yang diikuti nama diri. Contoh, Teluk Jakarta. Gunung Semeru. Mencermati denah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya, peta atau gambar rancangan rumah, bangunan. Secara umum denah dapat berfungsi untuk mempermudah menentukan arah atau menemukan suatu tempat yang terdapat pada gambar atau denah tersebut. Coba perhatikan denah berikut. Ayo coba deskripsikan. Siapkan buku tulis kalian lalu coba deskripsikan arah perjalanan dari rumah Wira menuju stadion. Gunakan kata-kata seperti berjalan lurus, berbelok ke kanan, menyeberang, di sebelah kiri. Lalu tuliskan pada buku tulis.